Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di Forester Podcast BEM Fakultas Kehutanan Institut Yogyakarta. Nah, dengan saya Gabriel Raymond Tajulu selaku mahasiswa Fakultas Kehutanan Institut Yogyakarta yang akan membawakan podcast pada kali ini. Nah, saya tidak sendirian di sini, saya ditemani oleh narasumber saya yang merupakan seorang pendiri dari suatu instansi yang berpengaruh dalam menjaga kelestarian lingkungan. Tanpa berlama-lama lagi, halo Bu, apa kabar? Alhamdulillah baik. Nah, sebelum kita lanjut ke dalam Ya. topik nih Bu, mungkin Ibu bisa memperkenalkan diri dan Ibu sebagai aktivis dalam bidang apa Ibu? Oke, terima kasih. Baik, nama saya Ani Sumiarti, sarjana peternakan. Kalau saya aktivis sebenarnya bukan aktivis, saya penggiat lingkungan aja. Jadi kami adalah praktisi di lingkungan, terutama di pengelolaan sampah yang bergerak di bidang bank sampah ya. Jadi dan biasanya kami di pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah yang saya kelola adalah pengelolaan sampah mandiri Kasturi. Biasanya di Kasturi ini saya dipanggilnya bukan Bu Ani, biasanya dipanggilnya Bu Ibnu Kasturi, gitu karena suami saya namanya Ibnu. Nah, di Kasturi ini kita ada di daerah Condong Catur, Mas. Jadi di RT 4, RW 12, Karangasem, dusunnya Gempol, kelurahannya Condong Catur, di Depok, Sleman, DIY. Itu mungkin itu yang bisa saya aturkan. Untuk teman-teman nih, mungkin belum pada tahu nih Bu. Sebelum kita memasuki ke dalam inti, mungkin Ibu bisa menjelaskan jenis-jenis PSM itu apa saja Bu? Oke, jadi di pengelolaan sampah itu sebetulnya ada dua yang banyak yang terutama di Sleman yang banyak ditemui. Jadi pengelolaan sampah sebetulnya itu metode pengelolaan sampah itu ada dua, ada bank sampah dan ada sedekah sampah. Nah, kalau di bank sampah memang ada nasabah, jadi memang nanti uang itu dikembalikan ke masyarakat. Tapi kalau di sedekah sampah uang itu tidak dikembalikan, tapi nanti akan dipakai bersama, baik itu dipakai untuk sarana prasarana ataupun untuk untuk penambah di sekolah sampah itu butuh sound system atau masyarakat butuh sound system atau apa gitu, monggo. Dan satu lagi selain sedekah sampah dan bank sampah ada satu lagi, ada TPS 3R. TPS 3R itu tempat pengelolaan sampah sementara berbasis 3R. 3R itu reuse, recycle. Nah, itu mereka berbayar. Jadi memang kalau di sedekah sampah maupun bank sampah itu memang kita sosial ya, tidak ada uang di situ. Kalaupun ada uang pun itu kembali lagi ke masyarakat yang dari nasabah. Jadi mereka yang setor sampah ke sini kita kembalikan walaupun ada pemotongan. Karena pemotongan itu digunakan untuk operasional, bukan untuk apa-apa, untuk operasional saja. Mungkin itu yang bisa saya aturkan. Mungkin seperti yang Ibu bilang, Ibu bahwasanya bekerja dalam aktivis PSM Kasturi Ibu. Ya. Saya nih ingin bertanya Bu, PSM Kasturi itu apa sih Bu? Mungkin teman-teman penasaran nih Bu. Dan gimana sih cara masyarakat nih yang ada di lingkup ini yang ingin bergabung nih Bu sebagai nasabah dalam PSM Kasturi itu? Oke. Jadi PSM Kasturi itu namanya pengelolaan sampah mandiri Kasturi. Sebetulnya di dalam situ hanya bank sampah sih sebetulnya. Kita di bank sampah. Bank sampah ini tuh sudah berdiri di tahun 2014. 2014 dengan ada 10 orang ibu pada saat itu. Kemudian di tahun 2015 kita dapat SK karena pada waktu itu kita kepengen melibatkan semuanya. Maksudnya ada bapaknya, ada pemudanya, kita libatkan. Ada 34 orang sebenarnya pengurus awal itu sudah 34. Tapi sejalan dengan waktu, ini tahun 2023 ini tinggal 6 orang ibu-ibu. Kemudian kami ada 180 nasabah. Tapi itu pun yang sekarang yang katakanlah aktif itu mungkin hanya di rank 30% aja. Karena setelah COVID itu kita kan buka tutup ya. Kita nggak berani buka terus enggak. Kita buka tutup jadi kadang buka, kadang enggak. Jadi akhirnya mungkin membuat jadi nasabah itu berkurang ya. Jadi untuk kepenginnya menyetor kok tutup ya. Jadi mereka males gitu loh. Jadi itu juga memang suatu kendala buat kami di bank sampah. Kalau mau jadi nasabah sebenarnya gampang sekali sih. Tinggal datang ke sini. Kita Kasturi ini sudah ada di Google Map ada. Jadi tinggal lihat ke sini ataupun dari
biasanya kita mainnya apa dari mulut ke mulut ya, ketok, kalau orang Jawa bilangnya ketok tular gitu. Jadi saya sosialisasi di mana, nanti saya mempersilahkan monggo kalau mau ikut jadi nasabah dengan syarat begini. Syaratnya cuma sederhana sebetulnya. Syaratnya cuma memilah sampah sesuai dengan yang di apa yang bisa diterima di Kasturi. Jadi umpamanya karena kalau bank sampah itu kan bergeraknya tidak di organik, kita bekerja di anorganik. Jadi yang diterima ya secara umum kertas, plastik, logam, kaca. Nah, itu nanti cuma di breakdown lagi kertasnya apa ada koran, ada kardus. Nah, itu nanti tinggal kita pelan-pelan kita pelajari. Kita bareng-bareng kok. Dulu saya juga belajar itu butuh waktu 2 tahun untuk bisa tahu tentang pemilahan yang benar gitu. Itu aja mungkin Mas. Nah Bu, mungkin apa sih yang membuat Ibu menjadi ingin nih Bu, salah satu dari pendiri bank sampah ini Bu? Awalnya gini, dulu itu saya ngelihat di televisi sih ya. Saya ngelihat itu pada waktu itu ada Pak Bambang Suwarda. Pak Bambang Suwarda itu adalah pionirnya bank sampah. Jadi yang membuat bank sampah itu menelukan ada dia, konsepnya dari dia. Kemudian saya lihat di TV itu kok menarik ya, ternyata sampah itu ada harganya gitu loh. Sampah itu ternyata kalau kita kumpulin nih, ada harganya walaupun dibilang enggak banyak banget, enggak apa-apa sih. Tapi saya lihat, oh ternyata oke ya ada uangnya dapat dari situ. Bukan masalah saya itu pengen dapat uangnya, enggak. Tapi satu, kalau kita mengerjakan tentunya kalau di masyarakat kan kalau enggak ada feedback berupa apa ya, iming-iming uang itu mereka nggak akan jalan ya. Jadi harapannya ya mungkin semoga dengan adanya bank sampah ini ada feedback sedikit ke mereka ya berupa dana ya yang mereka bisa kumpulkan. Selain itu juga saya ingin dengan adanya harapannya dengan adanya bank sampah ini paling tidak sampah itu terkelola gitu loh Mas. Sampah yang ada di lingkungan di RT, karena kita di RT 04 itu sampah terkelola walaupun tidak semua warga jadi anggota bank sampah. Itu saja mungkin. Nah Bu, saya ingin bertanya nih Bu, dari sistem penjualan sampah itu Bu, bagaimana sih Bu setelah masyarakat nih menjual ke PSM Kasturi itu? Nah sampah yang di PSM Kasturi itu dikemanakan gitu Bu? Oke, jadi setelah jadi mereka kan ketika saya sosialisasi, saya bilang harus dipilah nih sampahnya. Pilih antara organik anorganik dulu nih, dipilahkan, dah yang organik dipilah lagi, nanti dipilah kertas, plastik, logam, kaca, bawa ke sini. Nah nanti sampai di sini kita ajarin memilahnya lebih rigid lagi. Ada duplek, ada koran, ada kardus, ada arsip, terus nanti ada kerasan, ada HDPE segala macam. Nah itu kita ajarin, kita pilah-pilah lagi, diajarin. Setelah itu kita timbang, nanti dicatat. Setelah dicatat nanti masuk ke gudang, kira-kira sekitar 3 minggu lah, 3 minggu atau katakanlah 1 bulan setelah kumpul kita jual. Tapi sebelumnya kita hubungi dulu pelapak, kita sudah punya pelapak, ini sudah pernah punya kenalan pelapak. Nah dari pelapak itu kita jual. Nah terus harga, karena kita kadang harga sampah itu enggak stabil, dia turun naik nih, apalagi kalau hujan biasanya turun drastis harga itu. Nah itu kita biasanya telepon dulu ke pelapak atau kita WA aja bilang, ini berapa nih harga sekarang, ini harga di minggu ini. Oh segini Bu, udah saya bikin bikin nota ya. Terus mereka nanti setelah saya bikin nota, mereka karena dia butuh kan, berapa sih berapa kilo yang harus saya angkat dan berapa uang yang saya dapat gitu loh. Nah mereka kesini nanti setelah ada perjanjian jam berapa, hari apa, mereka kesini ambil kemudian dibawa. Nah karena memang regulasi di pengelolaan sampah, terutama bank sampah, kami hanya sampai menjual ke pelapak. Jadi kita tidak akan sampai tahu bagaimana dari pelapak itu ke penjualan yang lebih besar. Jadi memang regulasinya hanya tupoksinya pun hanya sampai di situ gitu, secara sesuai dengan regulasi. Jadi kita hanya bisa sampai menjual tok, itu mengumpulkan kemudian menjual, itu saja Mas. Mungkin sampah yang paling dominan untuk dijual masyarakat itu apa Ibu? Kalau di sini kebanyakan plastik ya, karena memang plastik itu banyak. Tapi memang mereka juga pinter sekarang Mas, dia tahu harga. Kan mereka tanya kan, oh harganya segini nih. Terus mereka kalau jadi cepet-cepetan nih kalau ada kardus gitu, wah udah kan kardus mahal nih. Udah mereka
pokoknya yang paling banyak itu memang plastik iya, tapi mereka mesti kejar-kejaran di apa? Kertas. Karena yang paling bisa dicari itu kertas, maksudnya yang harganya bagus gitu. Kalau logam kan nanti dulu, karena logam juga jarang tuh mereka juga punya gitu loh. Maksudnya kalau pas buang atau mungkin pas atau bangun gitu mungkin dia punya sisa-sisa, tapi kalau enggak kan jarang. Jadi biasanya di kertas ataupun di plastik. Tapi mereka paling seneng gitu kalau dapat kardus, itu kan kardus kan harganya mahal. Kalau di sini koran sebenarnya yang paling mahal ya, tapi kan sekarang jarang ya orang baca koran, itu jarang banget. Jadi mungkin nggak begitu menarik ya. Jadi mungkin ya jarang, bukan menarik sih, karena sudah ada pakai HP, jadi sudah newsnya pakai HP, jadi enak pakai HP aja, nggak pakai koran gitu. Jadi sebenarnya kalau mau jujur ya itu koran tuh paling tinggi, kemudian ada arsip itu kertas putih itu HVS itu, walaupun sudah ditulisin asal tidak berwarna ya, karena kalau sudah HVS yang kena warna dia akan masuknya ke duplek itu di harga sekitar 500 per kilonya, jadi lebih murah gitu ya. Mungkin itu aja Mas yang kira-kira. Nah, seperti yang Ibu bilang tuh, sampahnya itu yang masyarakat tuh menjual itu seperti plastik dan koran tuh. Nah, ada nggak edukasi yang membuat sampah itu menjadi kerajinan atau apa gitu, Bu? Ada Mas, tapi ini pas kita di Kasturi itu nggak ngambil ke situ. Jadi memang jadi gini, setiap bank sampah itu kan punya apa ya, passion itu ciri ya. Jadi punya ciri sendiri-sendiri. Kami di Kasturi memang menekankan ke edukasi. Jadi saya lebih ke edukasi. Ada sih dulu yang bikin kerajinan, tapi sejalan dengan waktu ternyata perut itu lebih membutuhkan uang daripada harus nunggu kerajinan itu laku. Akhirnya dia pindah lagi ke bikin yang lain lah, yang cepet jual laku gitu. Akhirnya nggak banyak sih yang masuk ke bikin kerajinan. Karena memang Mas, kalau kerajinan itu kita satu butuh inovasi, dan kita akan bersaing ketika dijual ke masyarakat itu kan bersaing, mungkin ada yang lebih bagus, sama-sama pengrajin daur ulang ya, tapi mungkin lebih bagus akhirnya laku yang pengrajin daur ulang itu yang lebih bagus gitu loh. Jadi mungkin nggak terlalu karena saya nggak begitu ke arah kerajinan, akhirnya ke edukasi. Memang nanti edukasi yang saya usung adalah kita sosialisasi, dan media sosialisasinya memang selama ini saya garap bagaimana supaya, karena gini, sosialisasi itu kan, orang yang ikut sosialisasi itu kan dari segi umur, pendidikan, itu kan nggak sama. Jadi bagaimana saya berusaha mengemas sosialisasi itu supaya menarik buat mereka, baik itu cara saya ngomong, membawakan, ataupun cara saya memberikan kayak saya butuh leaflet yang menarik bagaimana, kemudian saya juga bawa banner seperti ini, banner gini supaya menarik. Terus kalau momennya sekarang kan sudah pakai digital, kalau ada LCD saya lebih senang lagi karena saya punya video. Jadi di situ saya mencoba untuk supaya orang itu tertarik dulu gitu loh. Karena kalau kita cuma ngomong kemudian ada tulisan gitu kan bosen ya. Lebih senang dengan visual, jadi lebih senang dengan gambar-gambar. Nah itu yang saya pelajari, karena background saya ada di peternakan, saya ada mata kuliah penyuluhan dulu, jadi saya ternyata untuk membuat orang tertarik itu bagaimana supaya orang itu tertarik itu kan yang kita sajikan harus menarik dulu gitu loh. Ya gimana yang menarik ya, saya harus cari ternyata gambar itu menarik, atau mungkin seperti ini saya bawa yang asli gitu, memang sesuatu yang harus membuat orang tuh kurius dulu, apa ya ini, penasaran dulu. Nah itu yang saya usahakan. Jadi memang edukasi saya kembangkan bagaimana caranya tetap sosialisasi tapi menarik, dan ada edukasi yang harus dimasukkan juga gitu di situ. Jadi saya juga ada leaflet, kemudian saya juga kemarin sempat bikin kartu kuartet. Jadi mungkin kalau zamannya Mas Uno ya sekarang ya, kalau dulu di saya pas zaman saya itu ada kartu kuartet itu tentang pemilahan sampah anorganik. Jadi harapannya di situ saya kepengen anak-anak, bahkan ibu-ibu, karena kalau anak-anak tahu itu kan dari ibunya dulu. Ibunya pinter dulu deh. Kalau ibunya nggak pinter nanti anaknya juga pasti nggak akan pinter juga nanti. Harapannya dari ibunya dulu, nanti nular ke anaknya. Kalau kadang juga dibalik juga bisa, anak dulu
Jadi aku dapat ini nih Bu, saya masuk di SD juga pernah gitu ya, saya sosialis di SD gitu, saya anaknya dulu, terus anaknya tuh ceritalah ke ibunya, aku dapat ini nih mah dari sekolah gitu. Nah itu juga nggak ada masalah sih buat saya, yang penting gimana caranya kita menarik dulu supaya si masyarakat itu tertarik dulu, oh memang sampah tuh harus dikelola ya, jangan didiemin aja ya, kan konsep yang lama kan sampah buang masuk tempat sampah selesai. Kalau sekarang kan enggak, sebelum dibuang pilah dulu kertas, plastik, logam, kaca. Nanti kalau toh nggak ada logam kaca nggak ada masalah, yang penting kertas plastik itu harus terpilah dulu. Setelah itu baru monggo nanti. Sebenarnya kan kalau sesuai dengan SE nih, kan ada SE dengan adanya penutupan piungan itu kan sebenarnya ada SE. SE itu surat edaran dari bupati, itu mintanya dipilah dulu antara organik, anorganik. Saya setuju banget sebetulnya. Dan organiknya nggak keluar sih. Organiknya kalau bisa diselesaikan di rumah. Kemudian anorganiknya kita pilah lagi, yang laku jual. Tentunya yaitu memang ada laku jual yang masuk ke bank sampah dan tidak laku jual yang kita nggak. Sekarang karena masih nunggu tanggal 5 dibuka nih, di-keep dulu di rumah. Jadi ditahan dulu di rumah nih. Memang, tapi kan yang anorganik itu kan nggak bau, kan yang bau kan organik. Ya, itu mungkin itu Mas Gabriel. Nah Bu, saya melihat nih Bu, dari tadi nih fasilitas di sini cukup bagus nih Bu. Ya. Dan seperti yang kita tahu, seperti yang bilang tadi, PSM Kasturi ini meraup keuntungan yang kecil nih Bu. Apa ada sih Bu yang lembaga yang mendukung Ibu gitu Bu? Ada. Jadi memang begini Mas, ketika saya bisa besar seperti ini pun juga dukungan dari pemerintah daerah ya tentunya. Jadi kalau dari gedung, kalau yang pertama sebenarnya sebelum gedung ada tanah yang kita pakai ini adalah tanah kas desa. Ini punyanya pemerintah desa Condong Catur. Jadi kami sudah ada suratnya, kita bisa menepati di sini. Kemudian kalau gedungnya ini saya dapat dari dana anggaran khususnya Kabupaten Sleman. Kenapa? Karena mungkin ketika saya jadi titik pantau Adipura, dan titik pantau Adipura itu yang menemukan bukan dari Sleman, ternyata yang menemukan Kasturi itu malah orang provinsi, sehingga di Kabupaten Sleman, oh ternyata jadi gini, maksud saya kalau kita mau dapat sesuatu, kalau kita mau meraih sesuatu, ya kita harus berjuang dulu. Maksudnya berjuang itu berusaha memberikan yang terbaik semampu kita loh ya, tidak terus cari sendiri, tapi semampu kita. Tentunya kita mesti ada deh jalan untuk meraih fasilitas itu sangat banyak kalau mau gitu ya. Dan di tahun 2017 kan Kasturi kita mendapatkan dapat juara 1 untuk bank sampah tingkat lanjut provinsi, juara 1 provinsi. Jadi ya itu membuat kita semakin kita nggak hanya diam ini, kita harus tambah lagi, apa lagi yang harus berani. Itu dalam diri saya sendiri sih, saya selalu pokoknya jangan sampai stuck di sini, ini harus ada yang baru lagi nih, harus keluarin apa nih yang baru. Makanya saya sering saya bikin tadi sudah ada leaflet, sudah ada kartu, saya sudah bikin video, saya pengen bikin lagi nih apa gitu yang bisa membuat orang lain itu jadi nengok, oh itu dia bank sampah Kasturi gini ya. Nah itu saya kepengen seperti itu gitu loh. Walaupun kita tapi itu tetap di jalurnya edukasi, jangan tidak lepas dari itu, tetap edukasi. Jadi dengan metode yang mungkin dengan konsep atau metode yang baru, tapi tetap di rel edukasi, itu aja Mas. Ya. Nah baik Bu, mungkin prestasi apa ada yang lain Bu yang diperoleh dari PSM Kasturi itu Bu? Iya, selain tadi juara ya, sebetulnya kalau secara pribadi saya sudah banyak sih. Saya gara-gara saya ngelola ini nih, saya pernah jadi juara 3 untuk di Kalpataru ya. Kalpataru perintis kalau nggak salah, saya lupa sih, juara 3. Tapi karena memang pada saat itu memang sampah yang baru digeber ya pada saat itu. Kemudian kemarin tanggal 18 Agustus kemarin saya dapat penghargaan dari Bupati Sleman karena pengelolaan sampah ini. Dan setelah itu saya juga sering ini gara-gara ini jadi terkenal ya Kasturi ini. Jadi sering jadi narasumber gitu loh, sering diminta sosialisasi ke sini ke sana. Pernah juga jadi narsum di webinar, pernah 2 kali.
dengan jejaring pengelolaan sampah mandiri sehati. Jadi kami sebenarnya gini, bank sampah sedekah sampah yang ada di Kabupaten Sleman, pertama di tingkat desa dulu. Di tingkat desa kami ada beberapa pengelola sampah nih. Di situ kami tergabung di pengelolaan sampah mandiri Kelurahan Condong Catur. Pas ini saya yang ketiban campur nih jadi ketua di Secondong Catur. Kemudian di tingkat Kapanewon itu tingkat kecamatan, itu ada juga pengelolaan sampah namanya PPSM atau Paguyuban Pengelola Sampah Mandiri, Trikarya Mandiri di tingkat Kapanewon. Dan di sini saya juga di sini di Humas, saya pegang di Humas. Kemudian nanti naik lagi di tingkat kabupaten ada namanya Jejaring Pengelolaan Sampah Mandiri Sehati Kabupaten Sleman. Dan dilalah saya juga di situ dapat kepercayaan jadi ketua 1. Kemudian naik lagi ada di provinsi ada Jejaring Pengelolaan Sampah Mandiri Merti Bumi Lestari. Itu di tingkat provinsi, saya di sana juga sebagai Humas. Jadi memang ada jenjangnya sebetulnya kalau di kenapa ada di tingkat desa, ada kecamatan, ada kabupaten, ada harapan kami ini kita tuh bisa share gitu loh Mas. Jadi kalau kita ada pertemuan entah itu tingkat provinsi, tingkat kabupaten atau tingkat Kapanewon atau tingkat desa, itu kita sharing masalah yang ada di depan kita. Jadi kadang gini, waduh pelapa ini kok nggak bayar ya, Bu punya pelapa nggak Bu yang bagus? Nah nanti kita bisa sharing di situ. Terus nanti mungkin ada baru nih, ada cara pengelolaan baru nih dengan cara pakai maggot ya, sekarang baru tren tuh maggot atau pakai ekoenzim. Nah itu kita kan bisa saling, kita udah bikin nih, jadi ini bagus nih. Terus ini yang lebih gampang nih pakai ini. Nah itu kan jadi dengan adanya pertemuan itu kita sharing, kita jadi menambah wawasan kita, menambah ilmu. Itu saja Mas yang jadi satu yang membuat kita jadi lebih, dan kita harapannya dengan kita sharing gitu kita lebih kuat, lebih bisa, harapannya kan ada nih bank sampah yang sudah katakanlah mati nggak mau, hidup nggak mau, itu kan ya itu harapannya supaya jangan sampai seperti itu tuh, jadi pengurusnya dikuatin gitu. Mungkin itu Mas Gabriel. Mungkin itu yang lebih menonjol edukasi dari PSM itu ya Bu. Nah saya mungkin ingin bertanya Bu, tapi agak melenceng. Oke. Gimana sih Bu pendapat Ibu tentang TPA Piungan itu ditutup? Seperti yang kita tahu TPA Piungan itu ditutup sementara. Gini, kalau saya secara pribadi saya nggak ada masalah sih, karena gini, saya sudah menerapkan selama saya kenal Kasturi, saya mengelola bank sampah Kasturi, saya mencoba rumah saya itu agak lumayan lebar lah, maksudnya luas gitu pekarangannya, ada pohonnya banyak, masih ada sekitar 14 pohon. Di situ saya sampah organik tidak keluar. Kalau toh pun keluar, itu keluarnya kemana? Ke sawah. Jadi ada tetangga-tetangga itu yang masih punya sawah dan mereka membutuhkan pupuk organik. Ya katakanlah kompos gitu. Jadi mereka mengomposkan sendiri di sawah mereka. Jadi kalau selama ini saya ada masih maunya saya pas nebang pohon nih, banyak banget nih. Dan itu nggak saya bakar loh Mas, kan ada regulasi yang nggak boleh membakar. Nah biasanya saya bikin jugangan, karena ini jugangannya udah penuh, sampai naik nih sampai ke atas, jadi saya tutup dengan banner supaya nggak, kan di tetangga itu ada ayam ya, jadi kadang ayamnya datang gitu, nah saya tutupin. Dan terus sampah-sampah harapannya yang bisa masuk ke TPA Piungan kan hanya yang residu. Nah saya mencoba untuk ke diri saya dulu, saya nggak ngajarin ke orang lain dulu, ke diri saya dulu, bisa nggak saya nahan hanya residu yang keluar dari rumah? Bisa. Ternyata dengan apa? Yang tadi saya bilang anorganiknya, organik selesai di rumah atau saya titipkan atau saya berikan ke petani yang mengelola sawah. Kemudian yang anorganik yang laku jual masuk bank sampah, yang tidak laku jual sementara karena ditutup kita tahan dulu. Kalau enggak biasanya saya pakai yang saya buang ke tukang sampah keliling yang anorganik yang tidak laku jual beserta residu tentunya. Residunya ya ada batu baterai, ada kan tetap aja saya pakai batu baterai kan untuk atau apapun juga. Kemudian ada lampu, kalau ada lampu yang pecah atau apa gitu. Ya seperti itulah. Yang jelas pengaruhnya kalau saya pribadi sih nggak terlalu berpengaruh ya Mas. Dan beberapa nasabah yang sudah tahu ke sini, mereka nggak terlalu pengaruhnya, gejolaknya tuh nggak terlalu wah gitu, nggak. Cuman
yang mungkin yang mereka belum nggak terbiasa, karena mereka sudah terbiasa hanya bayar, buang sampah, selesai gitu kan. Yang sekarang kan yang jadi itu yang jadi masalah. Tapi kalau yang mamanya yang sudah tahu, oh sampah ini yang organik dikelola ini pakai komposter atau pakai ember tumpuk atau mau pakai losida, mau pakai biopori atau mau bikin ekoenzim bikin POC, monggo lah, terserah itu monggo, atau mau dengan maggot, itu banyak pilihan. Kemudian yang anorganik yang anorganik laku jual sampah ke bank sampah atau sedekah sampah atau bisa ke TPS 3R. Kemudian yang tidak laku jual sementara di keep dulu, nanti setelah buka baru dibuang ke tukang sampah keliling. Itu saja, mungkin itu aja Mas ya. Sebenarnya nggak terlalu pengaruh sih, nggak ada masalah. Tapi ya mungkin ya itu ya, kembali lagi masyarakat yang belum sadar ya, Bu. Nah, seperti yang saya tahu nih, Ibu paham nih siklus sampah yang ada di Jogja ini, Bu. Mungkin Ibu bisa menjelaskan alur sampah di Jogja ini gimana, Ibu? Kalau yang jelas yang dari rumah tangga itu diangkat ke ini ya, ke depo ya. Jadi kalau sementara ini kan ada tukang sampah keliling nih, tukang sampah keliling angkut, kita bayar ya, kita sebagai rumah tangga itu kita bayar, dan dibawa ke depo. Dari depo nanti akan dibawa ke tempat pemrosesan sementara. Dari pemrosesan sementara biasanya dipilih lagi. Sebenarnya di depo sudah ada pemilahan sih, tapi kan kita juga nggak tahu pemilahannya seperti apa di depo, sampai rigid sekali atau enggak kan juga kita nggak begitu tahu ya. Yang jelas memang ada pemilahan, kalau saya dengar ada pemilahan, nanti setelah itu dibawa ke tempat pemrosesan sementara, dari situ baru nanti dibawa ke TPA Piyungan. Seharusnya seperti itu. Jadi sebetulnya harapannya TPA Piyungan tuh nggak cepat penuh kalau buangnya nggak dibuang semua ke sana. Jadi ada pemilahan dulu di tingkat rumah tangga. Tapi kan nggak semua itu loh Mas, yang terjadi adalah memang belum, masyarakat itu belum peduli lah. Kalau mereka sadar sih Mas, tapi pedulinya itu loh yang belum. Jadi kalau mereka mau ya di rumah tangga dipisah dulu, tentunya nggak cepat penuh sih TPA Piyungan. Itu saja Mas. Mungkin saya ingin bertanya nih Bu, dari lingkup TPA Piyungan ini sampahnya itu dari mana-mana aja Bu ya? Kalau TPA Piyungan itu yang jelas dia nerima dari Sleman, kemudian ke kota dan Bantul, karena memang di tiga kabupaten kota ini. Kemudian kalau Gunung Kidul dan Kulon Progo memang nggak masuk ke Piyungan, jadi aman. Kulon Progo sudah punya TPA sendiri, Gunung Kidul punya sendiri. Yang cuman yang sebenarnya yang paling nggak aman itu kota. Kota itu kan nggak punya tanah. Kalau Sleman kami masih punya, walaupun ya memang sebetulnya kan Sleman tuh harapannya kalau orang Jawa bilang tak ada hujan ya. Jadi mereka untuk menerima air hujan ataupun air itu kan sumber airnya kan ada di Sleman sebetulnya, karena tinggi kan. Karena yang di Bantul kan sudah nggak begitu dari tempat ketinggian tanahnya itu kan masih untuk serapan air, daerah serapan air. Kalau di Bantul mungkin iya, tapi nggak terlalu dari struktur airnya juga, struktur tanahnya juga. Karena saya dengar daerah Sewon tuh pasir di sana, tapi nggak tahu nggak. Jadi harapannya mungkin bisa ini deh dari 3 kabupaten kota ini harapannya bisa selesai. Tapi ya mungkin yang agak susah yang kota ini, yang karena nggak punya tanah, jadi mereka juga akhirnya kalau nggak nimbrung ke Sleman, nanti Talan mungkin nimbrung ke Bantul. Jadi tergantung kebijaksanaan dari Pemda mereka masing-masing. Itu aja Mas Gabriel. Oke Bu. Dari TPA Piyungan ini Bu, alasan tersendirinya karena muatan dari TPA Piyungan ini berlebihan gitu Bu. Penuh. Mungkin sekarang Ibu ada solusi nggak untuk kayak kedepannya gitu dari TPA Piyungan itu sendiri? Kalau ya itu yang kembali lagi ya itu harapannya kalau masyarakat peduli, jadi yang keluar dari rumah tangga itu tidak sampah utuh. Jadi utuh itu maksud saya masih ada organiknya. Jadi mamanya kita masak nih, saya kan ibu jadi masak gitu, tidak keluar ke tempat sampah, tapi dia dikelola dulu. Nanti dipotong-potong kecil-kecil, dimasukin ke komposter kayak gini, dicampur molase sama E4
atau mungkin dicampur tanah aja nggak apa-apa. Tanahnya nggak punya, dia bilang, oh nggak punya tanah Bu, oke gampang, carinya apa? Beli apa? Kompos itu media tanam itu bisa, orang nggak butuh satu banyak, cuman di apa ya, di wur-wur gitu, kayak ditaburkan gitu, nanti sampah lagi organik taburkan lagi gitu, sebenarnya sederhana sih. Dan lagi kemudian yang maksudnya kalau kita benar-benar mau gitu ya, masyarakat tuh mau gitu, terus yang organik, anorganik dipilah, anorganiknya masuk bank sampah ya laku jual, yang tidak laku jual kembali ke sana. Itu mesti akan turun itu. Tapi kita juga membutuhkan apa? Enggak hanya masyarakat, regulasinya juga harus ditekan. Regulasi di mana regulasi paling tidak ada, ya saya lebih senang sih kalau ada pemaksaan. jadi pemaksaan untuk masyarakat, entah itu yang baik yang pendatang ataupun yang asli, dipaksa untuk ngelola sampah, ada regulasinya, yang entahlah itu mau berbentuk sanksi atau apapun gitu. Saya lebih senang dengan akhirnya mereka kan jadi mikir gitu loh. Atau mungkin selain itu juga selain dengan regulasi juga mungkin sekarang sampah berbayar itu enggak murah, sekarang kan masih murah. Coba masih saya sekarang kalau membuang sampah dengan sedikit maupun banyak dihargai 30.000 sebulan. Nah kalau dia nanti kita keluar buang sampah dengan harga 100, mikir mesti, ya enggak? Mesti satu bulan udah kok 100 ya gitu. Apalagi kalau nanti sampahnya ditimbang. Jadi per kilo mamanya 1.000 mamanya loh ya, atau mungkin 2.000 gitu. Nanti kalau kita ngeluarin 10 kilo aja udah mikir 20.000 satu hari loh ya. Kalau nanti ditimbang mamanya. Jadi mungkin ada semacam masyarakat tuh mulai diajarin untuk berpeduli ya, diedukasi. Kemudian pengelolanya juga, maksud saya pemerintahnya sendiri juga, ayo jangan hanya meminta masyarakat harus begini, harus ya, mereka capek masyarakatnya ya. Ayolah kita bareng-bareng, ada regulasi dan ada regulasi yang sifatnya menekan atau mungkin dengan berbayar, retribusinya dinaikkan, monggo lah. Yang jelas kami tuh pengennya monggo. Jadi sama-sama ya ada semacam ayolah bareng-bareng. Kalau kita mau semuanya tuh enak kan juga pasti nyaman, itu mesti ya butuh pengorbanan, nggak hanya beberapa orang gitu kan. Jadi memang karena di TPA itu kan juga nanti ke depan kalau itu tambah tinggi anak cucunya gimana? Kita juga punya anak cucu yang harus kita pikirkan kan. Itu nanti kan juga jadi sampah. Kan itu memang mungkin limbahnya di sana ya, di TPA Piungan, tapi efeknya kan enggak hanya di sana, efeknya sampai ke selatan. Karena mungkin kalau naik mungkin angin yang baru ke sana bau bisa, tapi kalau yang efek yang naik, yang turun lindinya itu kan kalau nggak tertampung bagus kan, yang kena yang tadi lihat nanti cemarannya ke air sumur, ke kesehatan juga. Ya mungkin itu Mas. Ya. Mungkin sebelum menutup pembahasan kita nih Bu, apa ada harapan Ibu nih Bu untuk masyarakat dan pemerintah dalam mengelola sampah gitu Bu? Ya itu tadi sama seperti yang ke Piungan tadi, harapannya satu, harapannya satu ya, masyarakat ini memang belum membutuhkan sosialisasi. Sosialisasi ini tidak hanya sosialisasi sebetulnya, harus ada pendampingan. Tapi pendampingan itu memang saya tahu pendampingan itu beratnya apa? Ada di biaya. Nah, makanya bagaimana yuk kita bareng-bareng nih masyarakat supaya nggak berat, pemerintah nggak berat di biaya juga nggak. Ya monggo kita kerjasama yang bagus ya, sinergi yang bagus antara kita yang ada di akar rumput nih, kita nggak di akar rumput, kita nggak ada berpikir untuk dapat uang gitu, enggak. Tapi bagaimana caranya supaya kita bisa bersinergi antara pemerintah dan masyarakat yang sudah mengelola, kita ya minta ada semacam perhatian lah dari masyarakat, dari pemerintah ke kita, bukan dalam bentuk fasilitas atau apapun, enggak, tapi monggo lah kita setiap ada apa-apa kita dibantu. Terus jadi kalau kita mereka juga dari pemerintah kan juga butuh
Kalau di pertanian kan ada PPL ya. Kalau di sampah kan nggak ada PPL-nya. Jadi ya kita inilah PPL-nya ya. Monggo lah nanti semacam diberikan mungkin mempermudah fasilitas apa kalau kita mencari fasilitas. Toh juga nanti dikembalikan lagi ke masyarakat sih. Dan harapannya juga regulasi peraturan-peraturan daerah, peraturan di provinsi itu dan baik di tingkat nasional, regional itu monggo yang kalau bisa itu nggak aja sampai di meja. Maksud saya itu ya sosialisasi itu benar-benar sampai ke masyarakat paling bawah kita itu. Kadang nggak sampai ke bawah, jadi cuma sampai di kayak kapan tuh SE cuma sampai di tingkat kecamatan. Kita nggak tahu nih sampai ke bawah diturunkan nggak sampai ke desa, ke pedukuhan, turun ke RW, ke RT, sampai enggak nih gitu loh. Kadang itu yang jadi kita tuh kalau di pusat itu baik sih, maksudnya tuh baik, tapi implementasinya ke bawah itu loh yang kadang nggak sampai gitu loh. Kadang itu saya loh kok kita nggak tahu ya, pernah cek gitu loh, kok kita nggak tahu ya itu harusnya gini bu gini, loh kok kita nggak tahu ya, padahal harusnya kita dikasih tahu nih supaya kita juga bisa memberitahu ke masyarakat, oh ini nggak boleh, ini boleh gitu. Nah itu sebenarnya sederhana saja. Jadi kadang itu apa yang dimau pemerintah pusat terutama itu nggak sampai ke bawah, itu kadang terputus gitu loh. Harapannya jangan sampai terputus dan juga ada regulasi yang mendukung. Itu aja Mas. Baik, terima kasih Bu. Mungkin kesimpulan yang saya ambil bahwasanya masyarakat lebih peduli terhadap sampah dan di mana sampah ini hal yang sepele, tapi berdampak lebih besar jika kita mengabaikannya. Mulailah memilah sampah dengan jenisnya masing-masing agar pengelolaannya lebih mudah dan juga kita bisa menabung di bank sampah di daerah masing-masing yang kiranya kita juga meraup keuntungan dan mengurangi sampah di lingkup kita. Baik, telah sampainya kita di penghujung acara, saya ucapkan terima kasih telah menyaksikan Forester Podcast BEM Fakultas Kehutanan Institut Yogyakarta, dan sampai jumpa. Terima kasih.